Shalom, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali dalam ibadah online tanggal 5 Juli tahun 2020. Saudara sudah memasuki bulan Juli, sudah hampir 4 bulan kita ada di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Saudara, bagaimana kabar saudara? Mari saudara kita dengarkan firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan, apa tuntunan firman Tuhan pada saat-saat seperti sekarang ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Dan ini di minggu pertama, saudara sediakan nanti juga perjamuan kudus. Pada akhir daripada khotbah ini nanti kita akan masuki dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia Engkau yang begitu besar, yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan yang telah Engkau sediakan bagi kami tidak pernah terlambat Tuhan, dan tidak pernah ada yang tidak baik. Semuanya Engkau berikan yang terbaik. Bahkan kasih karunia Engkau mengandung kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal dan untuk semua keadaan yang telah Engkau izinkan terjadi pada kami semuanya. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan kelompok lepas kelompok. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berterima kasih juga untuk hal keadaan untuk bangsa kami Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa semuanya yang hari-hari ini sedang ada di dalam tekanan ini yang telah Engkau izinkan terjadi pada kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Engkau, untuk apa yang telah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sehingga mulut bibir hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan juga urapi semua para jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dalam online ini Tuhan. Urapi mereka semuanya Tuhan dalam urapan Engkau, sehingga kami dapat mengerti firman ini dan tidak dicuri oleh kuasa kegelapan iblis setan, dan kami dapat mengertinya, bahkan menjalankannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita lihat dalam minggu pertama di tanggal 5 Juli tahun 2020 ini, apa yang Tuhan katakan kepada kita hari-hari ini untuk kita dapat dalam menghadapi semua keadaan ini. Dan biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, dan terlebih lagi Tuhan menyertai kita. Saudara, saya akan terus membawakan kepada saudara mengenai kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ya, kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dalam seri ke-6 ini saya beri judul dengan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita akan mengupas nanti bagaimana supaya kita dapat merasakan hari-hari ini bagaimana suasana surga yang telah Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini, walaupun kita masih hidup di dalam dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus waktu itu memberitakan Injil kerajaan surga ini kepada saudara dan kepada saya. Mari kita lihat Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, perhatikan Matius 4 ayat 17 ini. Sebelum Tuhan Yesus menerima murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya saudara? Ini bukan Tuhan Yesus bukan sedang berkata mengenai akhir daripada zaman atau pada hari kiamat atau kesudahan daripada bumi ini, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sedang membawa Injil kerajaan surga ke muka bumi ini. Tuhan Yesus ingin supaya Injil kerajaan surga ini dihidupi oleh saudara dan saya, sehingga kita akan merasakan dan kita akan berjalan di dalam, pertama, kebenaran, yang kedua di dalam suasana damai sejahtera, dan yang ketiga di dalam suasana kita bersukacita senantiasa di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Itu yang tujuan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat
bahwa setelah dunia ini dikuasai oleh iblis, maka banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan dilakukan oleh saudara dan saya atau orang-orang yang menghuni di dalam dunia ini. Sekarang Tuhan Yesus datang supaya saudara dan saya merasakan suasana surgawi di dalam hidup kita, dalam keadaan apapun juga, di dalam segala hal apapun juga, tetapi kita merasakan itu. Maka Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita lihat ayat selanjutnya, Matius 4 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Injil kerajaan surga atau kerajaan Allah diberitakan terus oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mempunyai murid-murid, Dia memberitakan Injil kerajaan surga. Begitu Dia datang ke dalam dunia ini, Dia memberitakan Injil kerajaan surga. Matius 10 ayat 6 berkata, ya kita lihat kumpas dulu satu ayat per satu ayat. Matius 10 ayat 7, ya ini bukan ayat 6. Matius 10 ayat 7, nggak salah. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi setelah Tuhan Yesus memilih rasul-rasulnya, maka Tuhan Yesus pun memerintahkan kepada rasul-rasulnya atau kepada murid-muridnya, ke-12 rasulnya, untuk pergi dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan berkali-kali, juga menyuruh murid-muridnya, bahkan saudara dan saya disuruh oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan ini, maka ini sangat penting sekali. Kita buktikan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, Dia sekali lagi berpesan kepada murid-muridnya, dan ini dipesan ini kepada saudara dan saya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, saya katakan ini sangat penting, karena Tuhan Yesus berkali-kali menyuruh murid-muridnya, menyuruh saudara dan saya, dan Dia lakukan sendiri, memberitakan bahwa Injil kerajaan surga sudah Dia bawa ke dalam bumi ini, untuk saudara dan untuk saya. Sehingga Injil kerajaan ini yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sekali-kali supaya merubah hidup saudara dan saya. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Perubahan itu bisa terjadi jika kita ada di dalam pertobatan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Karena bertobatlah, maka akan ada perubahan. Perubahannya seperti apa sih? Coba kita lihat. Nanti akan kita kupas bertobat itu apa. Tetapi kita kupas satu persatu dulu. Pertobatan itu apa? Perubahannya itu apa? Roma 14 ayat 17. Sebab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang diutamakan oleh manusia adalah soal makanan dan minuman, soal keduniawian, soal yang ada di dalam dunia ini, yang dipakai, yang dimakan, yang dirasakan setiap hari oleh saudara dan saya. Itu fokusnya. Nah, Tuhan Yesus ingin merubah supaya fokusnya tidak ke sana, tetapi fokusnya kepada Injil kerajaan Allah. Apakah Injil kerajaan Allah itu? Yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga jika kita mengerti Injil kerajaan ini, maka hidup kita akan berubah. Dan saudara dan saya akan menghidupi firman Tuhan. Akan menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan seperti apakah?
kalau kita sudah ada perubahan di dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dahsyat sekali. Jadi kalau kita sudah mengerti Injil Kerajaan Surga, maka kita akan berubah hidup kita. Maka kita akan diubah oleh Injil itu, oleh firman Kerajaan Surga itu. Sehingga kehidupan kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh Roh Kudus. Maka semuanya kehidupan kita di dalam dunia ini akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Jadi kita maunya menghidupi firman ini terus-menerus, sehingga seperti apa yang pernah saya bawakan di seri-seri sebelumnya, maka kita akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita mempunyai perisai kehidupan dalam hidup kita, mempunyai suasana surga dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengalahkan pekerjaannya si iblis. Ini juga sangat penting. Banyak lagi perubahan dalam sifat-sifat kita. Menanggapi setiap masalah, problem, persoalan, kita akan menyikapinya berbeda, sangat berbeda, saudara. Tetapi kita harus bertobat, sehingga kita harus berubah terlebih dahulu daripada pencemaran dunia ini, sehingga kita akan berubah 180 derajat. Maka kita akan mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Saudara, ini yang Tuhan mau kita maui, untuk kita bertobat, mengadakan perubahan. Ya, banyak lagi perubahan dalam sifat-sifat kita, ya, dalam keadaan kita. Nah, kita akan kupas sekarang mengenai pertobatan. Apakah pertobatan itu? Pertama, kita lihat dahulu bagaimana Tuhan Yesus waktu mengajar. Pada waktu mengajar firman kepada kita 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mengajar firman itu senantiasa. Waktu mengajar firman itu, dia menciptakan selalu harapan. Ya, sama. Kita menanggapi firman dengan kita menanggapi pertobatan yang harus kita lakukan untuk kita mendapatkan perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam sasaran kita, di dalam tujuan kita, di dalam kita hidup dalam dunia ini untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kita harus bertobat dan senantiasa ada di dalam firman. Jadi waktu Tuhan Yesus mengajar kita, selalu menciptakan harapan. Jadi waktu kita membaca Injil untuk merubah supaya kita ada dalam perubahan, kita itu akan mendapatkan pengharapan terus. Karena Tuhan selalu menanamkan benih pengharapan dalam firman-Nya, sehingga mempengaruhi orang-orang yang membutuhkannya. Seperti sekarang, saudara dan saya, hampir semua kita sekarang sedang berharap-harap. Semua berharap-harap dengan bermacam-macam harapan. Ya, banyak sekali harapan supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa bekerja lagi seperti biasa, supaya kita bisa santai lagi, atau apa lagi, atau berwisata lagi, atau bagaimana lagi. Harapan banyak sekali. Nah, pada waktu kita mempunyai harapan-harapan ini, karena firman Tuhan selalu memberikan pengharapan, kemudian Tuhan memberikan janji kepada saudara dan saya sebagai berikut. Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40 berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini step pertama. Kita harus percaya kepada firman. Engkau, saudara dan saya harus percaya. Kemudian akan mendapatkan harapan.
Apa janji pengharapan di dalam firman ini? Yaitu kemuliaan Allah akan kita lihat di dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat kemuliaan Allah, maka kemuliaan Allah itu akan sampai kepada kita dan akan diberikan kepada kita. Amin. Percaya dengan hati, dengan iman. Ya. Walaupun tidak bisa lihat, walaupun tidak bisa dengar, ini step pertama. Kita harus percaya kepada firman supaya kita ada perubahan. Perubahannya apa? Melihat kemuliaan Allah. Yohanes 21 ayat 6 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tebarkanlah, ini berkata mengenai kerjakan. Setelah tadi dengan hati kita percaya. Yang pertama percaya. Percaya itu dengan apa, saudara? Dengan hati. Jadi semua Injil, semua kebenaran, semua pertobatan, semua perubahan, yang pertama harus ada di dalam hati saudara dan saya. Bukan di dalam tindakan terlebih dahulu. Itu salah. Tetapi harus ada perubahan itu. Dirubah oleh firman Allah, oleh janji Allah. Hati kita berubah. Setelah berubah, step kedua, kerjakan firman itu. Bukan hanya percaya, tapi kerjakan, persiapkan. Saudara, ada seorang janda yang mempunyai hutang banyak. Dia mencari nabi. Dan pada waktu dia menemui nabinya, wanita ini berkata, bagaimana caranya? Saya mempunyai hutang sebegini banyaknya, sedang suami saya meninggalkan saya karena dia meninggal dunia. Nabi ini berkata, apa yang ada padamu? Aku hanya mempunyai sebuli-buli minyak saja. Hanya mempunyai itu saja. Dan Nabi ini berkata, sekarang pinjamlah semua bejana-bejana, jangan terlalu sedikit, yang banyak, ke tetangga-tetanggamu. Dan masuklah ke kamar, tutuplah pintu, dan tuangkanlah minyak itu. Dan dia melakukannya. Pertama dia percaya. Setelah dia percaya, dia melakukan. Dia meminjam banyak bejana kepada orang-orang di sekitarnya. Dan pada waktu dia meminjam bejana, dan pada waktu dia melakukan, dia menuang minyak itu, maka dan minyak itu tidak pernah berhenti sebelum bejana semua itu penuh terisi. Petrus kalau tidak percaya, dia tidak akan menebarkan jalan. Petrus percaya sedulu dengan hatinya. Percaya dengan iman di dalam hatinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru dia lakukan. Begitu pula janda ini, percaya kepada omongannya Allahnya melalui nabinya, dan dia lakukan, maka terjadi hal perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Nanti ini ada hubungannya dengan pertobatan, saudara. Kita lihat ya. Step kedua, lakukan karena percaya dan beriman. Jadi, kalau Petrus menebarkan jala dan janda yang berhutang itu mengumpulkan banyak bencana karena dia percaya dalam hati terlebih dahulu. Setelah itu, maka waktu dia melakukan terjadi perubahan. Maka janjinya Tuhan itu selalu baik. Jadinya Petrus banyak ikan didapat dan janda yang berhutang itu bisa melunasi semua hutangnya. Selanjutnya, saudara, ini lebih susah lagi. Abraham diminta oleh Tuhan mempersembahkan Ishak. Jadi percaya, melakukan Abraham. Dia bangun pagi-pagi, dia bawa Ishak, dia tidak membawa korban persembahan. Dia jalan dan dia naik ke Gunung Moriah. Percaya, lakukan, tetapi resikonya dia kehilangan. Resikonya dia berkorban. Kalau sampai Tuhan tidak menyediakan korban persembahan pada waktu itu, maka Ishak akan mati dan akan dipersembahkan kepada Allahnya. Saudara, yang ketiga, percaya, lakukan, walaupun pada waktu kita melakukan, kita mempunyai resiko untuk kehilangan. Saudara, ini lebih susah lagi. Saudara, jadi
berkorban dulu, hilang dulu, tetapi hanya percaya saja, maka semuanya akan terjadi. Ya, yang pertama, percaya, dia nggak punya risiko. Janda itu mengumpulkan bejana. Kalau sampai tidak terjadi apa-apa, minyaknya itu habis pada waktu itu, hanya sebanyak buli-buli itu saja. Dia tidak punya risiko. Tetapi Abraham punya risiko. Kenapa Abraham bisa percaya? Karena dia sudah berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana dia pengalaman dengan Tuhan? Pada waktu dia umur 100 tahun, Sarah sudah masih pucuk, tetapi dia masih bisa mendapatkan Ishak. Dia tahu janji Allahnya pasti menjadi kenyataan. Sekarang kita lihat berikutnya lagi. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, berilah. Dapat apa Tuhan? Percaya enggak? Mau nggak berkorban? Berilah Ishak. Percaya nggak? Kasihkan Ishak kepadaku. Dapat apa Tuhan? Aku mengasihkan Ishak. Percaya nggak kamu? Nanti kamu mendapatkan sesuatu hal di dalam hidupmu yang berkelimpahan. Jadi ini percaya, imani, lakukan dengan resiko berkorban. Jadi maka akan bisa melihat keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Ini yang ketiga. Percaya, lakukan dengan resiko. Selanjutnya, Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini saudara, percaya dengan hati, lakukan dengan resiko, kita berkorban, dan perkatakan. Saya dengan istri saya itu paling senang kalau berdoa, memperkatakan apa yang sedang kita harapkan, atau apa yang telah Tuhan berikan pengharapan di dalam Injil itu kepada saya. Percaya, imani, lakukan dengan resiko berkorban. Setelah itu perkatakan. Dalam doa saudara kita perkatakan, lalukan Tuhan COVID-19 ini dari saya, keluarga saya, dari saudara-saudara saya, teman-teman saya, dari daerah saya, ya, dari kota saya, dari provinsi saya, dari Indonesia, bahkan dari dunia. Tetapi kita berdoanya, kami tidak bisa apa-apa Tuhan, hanya Tuhan yang bisa. Kami perkatakan, Tuhan yang lakukan, dan itu pasti akan terjadi. Amin. Kita hanya memperkatakan saja, lalukanlah ya Tuhan COVID ini. Bukan kita yang melakukan, tetapi Tuhan yang melakukan apa yang telah Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ada yang lebih sulit lagi. Markus 10 ayat 29 sampai dengan 30. Jadi pertobatan, percaya kepada firman, percaya kepada kita, mendapatkan perubahan di dalam hidup kita, itu ada step-stepnya. Kalau orang yang baru percaya gampang. Dulu saya waktu pertama kali, bukan pertama kali baru percaya, bukan. Pertama kali saya ingin hidup baru di tahun 90. Saya percaya, hanya tinggal percaya saja, maka gampang setelah itu. Tapi setelah itu, setelah kita mengerti, setelah kita mengetahuinya, ada step demi step. Lebih sulit lagi. Markus 10 ayat 29 sampai dengan 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, atau anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan melakukan kembali 100 kali lipat rumah, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai dengan berbagai-bagai penganiayaan. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, percaya, lakukan dengan resiko.
Yang ketiga itu perkatakan. Tetapi ini lebih lagi. Setelah lakukan, setelah kita percaya, melakukan dengan risiko, dan kita perkatakan, kita berkorban terlebih dahulu. Kita berkorban terlebih dahulu. Tinggalkan semua. Saudara, akan banyak lagi firman-Nya menggunakan kekuatan pengharapan untuk membebaskan saudara dan saya daripada masalah, daripada problem. Siapa yang menciptakan pengharapan saudara dan saya? Nah, mulai dari hati firman itu, yang ada di dalam hati firman itu terjadi, maka pertobatan pun akan terjadi seperti ini. Jadi mulai dari hati firman terjadi di dalam hidup kita, maka pertobatan pun akan terjadi. Banyak salah di antara kita bahwa pertobatan itu mulai dari perbuatan. Ini yang salah kaprah. Sehingga banyak yang kecewa. Kok jatuh lagi ya? Saya mau berbuat baik, nggak bisa. Jatuh lagi. Sampai susah banget bertobat. Sampai putus asa. Akhirnya mulai dah pakai alasan-alasan yang nggak apa-apalah. Saya kan masih dari darah dan daging. Karena konsep pengertiannya salah. Seharusnya pertobatan adalah bahwa kita itu berjalan tegak bersama dengan Allah. Apa artinya berjalan tegak dengan Allah? Pertobatan adalah kondisi di mana kita berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Berhubungan yang benar dengan Allah. Hal ini hanya bisa terjadi mulai dari hati kita, melalui iman percaya kita, dan kepada ketergantungan total kepada Kristus yang memberikan kasih karunia kepada kita. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang seharusnya kita tidak terima, tetapi kita bisa menerimanya karena kasih karunia Kristus itu besar sekali kepada saudara dan saya. Contohnya, kita tidak harus menerima pengampunan dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mati untuk saudara dan saya, dan dosa kita diampuni. Tidak ada cara lain, dan tidak ada yang dapat kita tambahkan pada iman kita supaya mendapatkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Hanya karena iman percaya kita bisa mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah kita. Iman percaya kita bahwa Allah kita itu ada. Allah kita itu pencipta langit dan bumi. Allah kita itu pencipta seluruh yang ada di dalam muka bumi ini, tumbuhan, hewan, dan saudara saya. Dan bahkan Tuhan menciptakan alam semesta ini, semuanya, cakrawala, bulan, dan bintang, semua Dia ciptakan yang tidak bisa dipikirkan oleh otak kita. Itu iman percaya kepada Dia. Roma 11 ayat 6 berkata, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara dengarkan. Ya, dalam Roma 11 ayat 6 itu. Karena kasih karunia itu, maka kita mendapatkan kebenaran. Dari mana kita bisa mendapatkan kasih karunia? Kalau hati kita beriman dan percaya kepada Allah kita, pencipta kita, dan yang mengatur kita, dan yang mengadakan segala-galanya kepada kita, yang memelihara kita, yang menjadikan kita, yang menuntun kita, yang memberikan apapun kepada kita, baik makanan, minuman, sehingga pada waktu kita makan pun kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia. Salah satu hal yang membutakan manusia terhadap pemahaman yang benar tentang pertobatan untuk menjadi benar itu sendiri adalah kebingungan. Bagaimana kita menjadi benar di hadapan Allah? Secara umum dianggap bahwa tindakan kita adalah faktor penentu dalam penghakiman Allah atas kebenaran saudara dan saya. Itu tidak benar. Ada hubungan antara tindakan kita dan posisi kita di hadapan Allah. Tetapi hubungan yang benar dengan Allah menghasilkan tindakan, bukan sebaliknya. Jadi kita harus berhubungan dengan benar dulu dengan Allah. Kita harus menempel dulu kepada Dia, seperti carang menempel kepada batangnya. Demikian pula saudara kepada
Tuhan kita kepada Allah kita. Sehingga pada waktu kita menempel, kita akan menghasilkan bunga, kita akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita harus ada hubungan dulu dengan Allah. Hubungan yang benar dengan Allah menghasilkan tindakan. Dengan kata lain, kita tidak dibenarkan oleh apa yang kita lakukan, tetapi kebenaran itu adalah karunia yang datang dari Tuhan kepada mereka yang menerima yang telah dilakukan Yesus bagi mereka dengan iman. Roma 5 ayat 17 dan 18 berkata seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran daripada Yesus Kristus semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi karunia keselamatan menghasilkan hati yang berubah, yang pada gilirannya mengubah tindakan kita. Tindakan tidak bisa mengubah hati kita. Wah, kita mau beres dulu, nanti hati kita beres. No. Hati kita dulu beres dengan Tuhan. Hati kita dulu percaya. Hati kita dulu tulus dengan Tuhan. Tuhan, aku ini adalah anakmu, Bapak. Aku ini adalah muridmu, Tuhan Yesus. Bahkan hambamu, Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, aku ini adalah mitramu. Itu hati kita. Hati kita yang tulus. Perkenankan aku dekat kepada Engkau. Itu hati kita. Sehingga kita dapat memuji dan menyembah Dia. Itu lebih jauh lagi. Seperti Tuhan melihat kepada Daud di dalam 1 Samuel 16 ayat 17, ayat 7. Dan kita harus menjadi orang benar di dalam hati agar dapat benar-benar menyembah Allah. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di manakah roh itu? Roh dimulai dari hati saudara dan saya. Supaya roh kita benar, maka hati kita harus benar kepada Dia. Kesalahan berpikir bahwa berbuat benar membuat kita benar adalah kesalahan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang Farisi. Agama selalu berkhotbah bahwa jika kita membersihkan tindakan kita, hati kita akan menjadi bersih. Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Melalui hati yang berubah, tindakan kita akan berubah. Hati adalah masalahnya. Tindakan hanyalah indikasi dari apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Tindakan saudara dan saya adalah buah yang dihasilkan oleh hati saudara dan saya. Dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Kekristenan pada zaman modern sering menekankan pada tindakan, sehingga alih-alih masalah hati ini tercermin dari upaya berlebihan orang Kristen untuk membuat hukum-hukum supaya terjadi perubahan dalam tindakan manusia. Sehingga mungkin alih-alih dapat merubah hati mereka dengan pemberitaan Injil. Injil adalah yang mengandung kuasa Allah, bukan politik, bukan kelompok aksi. Roma 1 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara, Injil itu mempunyai kekuatan yang nyata untuk merubah saudara dan saya di dalam pertobatan itu. Injil itulah yang mengubah hati. Begitu hati diubah, tindakannya otomatis akan berubah. Saudara, hari-hari ini biarlah kita di dalam masa perenungan ini merenungkan supaya kita dapat bertobat. Dekatkan hati saudara kepada Tuhan. Dia akan memberikan pertobatan apa yang saudara harus bertobat di dalam hari-hari ini.
ya, pengertian atau Injil atau tindakan atau apapun juga, nanti tindakan saudara akan berubah dengan sendirinya. Mulai dari hati, maka tindakan Anda akan berubah. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara mau merasakan? Saudara mau ada kebenaran dalam hidup saudara? Saudara mau ada damai sejahtera? Saudara mau ada sukacita? Maka hati kita introspeksi terlebih dahulu. Kenapa Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum juga reda? Karena banyak orang yang belum introspeksi diri. Pada saat banyak introspeksi diri dan terjadi pertobatan yang signifikan di dalam dunia ini, maka pandemi ini akan berhenti dengan sendirinya. Juga yang kedua, jangan saudara mencari-cari kapan ya kiamat, kapan ya dunia akhir. No. Firman ini berkata, jika Injil kerajaan surga sudah diberitakan kepada segala bangsa, maka akan tibalah kesudahannya. Saudara, hari-hari ini biar kita senantiasa terus-menerus dalam hidup kita mengetahui bahwa Yesus memberitakan Injil kerajaan surga kepada kita seolah-olah atau sebisanya, supaya hati kita bisa berubah, supaya hati kita bisa bertobat kepada Dia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, untuk firman ini yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami dapat mengerti arti daripada pertobatan, arti daripada Injil, untuk sehingga ada di dalam hidup kami perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi kami. Itulah fokus kami, tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap minggu pertama, setiap bulan kita menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah kita persiapkan hati kita dengan introspeksi diri kita. Apakah kita masih ada menaruh ganjalan, dendam, sakit hati, marah kepada saudara-saudara kita? Lepaskan semuanya. Tuhan, lepaskan semuanya. Tuhan, biarlah hari ini hati kami berubah Tuhan. Berubah Tuhan. Berubah. Berdamai dengan Engkau. Berdamai dengan sesama. Berdamai dengan iklim, keadaan sekitar kami. Berdamai dengan segala hal. Berdamai dengan segala keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskan. Lepaskan. Buka hati saudara. Lepaskan semuanya itu. Layakkan saya ya Yesus untuk menerima tubuh dan darah ini di hadapan-Mu, sehingga mendatangkan berkat bagi kami. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kita katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur saudara.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan, yang telah menanggung semua sakit penyakit kami di atas kayu salib. Saudara yang ada di dalam keadaan sakit, bahkan sakit COVID-19, angkat tangan saudara dan berkata, tubuh Tuhan Yesus berlumuran dengan semua bilur-bilur waktu di atas kayu salib. Ini menandakan bahwa sakit penyakit sudah Dia tanggung di atas kayu salib dan sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, darah Kristus mengucur bagi saudara dan saya. Dan Dia sudah menyelesaikan dosa saudara dan saya. Dia sudah bayar lunas kepada kuasa kegelapan iblis. Sehingga kita tidak didakwa lagi. Dan kita tidak diikat lagi oleh dosa. Kita dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Sehingga kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Karena Yesus telah membawa kerajaan surga ke dalam muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk semua yang Kau lakukan, kasih karunia Engkau begitu besar kepada kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang terjadi kepada bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden, untuk jajaran Menteri, untuk TNI, Polri, ABRI, semua yang menjalankan tugas. Hari-hari ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, berikan kekuatan kepada mereka. Berikan damai sejahtera dan sukacita kepada mereka Tuhan. Juga kepada semua orang yang sedang menderita penyakit COVID-19. Biar Engkau yang melalukan. Biar Engkau yang memberikan kasih karunia anugerah berkat limpah rahmat kepada kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Biarlah Engkau memberkati kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin.